Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan kembali menggelar sidang dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian 5,5 miliar rupiah pada Kamis 3 Juli kemarin. Di sidang kedua ini pemirsa terdakwa Edi Wijaya melalui penasihat hukum membacakan eksepsi atau keberatan di hadapan majelis hakim yang diketuai Septi Andri beranggotakan Endi Nur Satria dan Franz Lukas Sipar. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Dede Swendar, jurnalis Pos Belitung. Rekan Dede, silakan laporan selengkapnya. Ya, Justina dan Tribuners, dimanapun Anda berada bisa kami sampaikan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan kembali menggelar sidang perkara dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian yang mencapai 5,5 miliar rupiah pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 kemarin. Pada sidang kedua tersebut, terdakwa Edi Wijaya melalui penasihat hukumnya membacakan eksepsi atau keberatan di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Septi Andri beranggotakan Endi Nurstatria dan juga Franz Lukas Sianipar. Dalam eksepsinya, penasihat hukum terdakwa ini menyampaikan 2 poin inti dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya, di mana poin pertama itu penasihat hukum terdakwa ini mengajukan keberatan karena dianggap perkara tersebut masih termasuk ranah perdata. Oleh sebab itu, mereka menilai pengadilan pidana umum tidak berhak untuk mengadili perkara tersebut. Selain itu, penasihat hukum terdakwa atas nama Bagus Arya juga menilai dakwaan JPU dianggap masih lemah. Selain itu juga tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam KUHP dan diterjemahkan dalam surat edaran Jaksa Agung. Di sisi lain, beberapa hal juga turut disoroti oleh penasihat hukum terdakwa terhadap dakwaan yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Ia menjelaskan dalam eksepsi tersebut juga dijelaskan bahwa antara terdakwa maupun pelapor sudah terjadi kesepakatan, namun hanya kesepakatan secara lisan. Kesepakatan tersebut memang awalnya terdakwa menjanjikan kepada korban ini untuk membuka usaha pasir kuarsa di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Namun ia mengklaim bahwa dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak antara terdakwa maupun pelapor sudah bersepakat untuk mengganti jenis usaha dari pasir kuarsa menjadi tambang timah yang bermitra kepada PT Timah. Oleh sebab itu, ia mengatakan kesepakatan tersebut, selain kesepakatan, kedua belah pihak juga telah menawarkan kesepakatan damai tepatnya pada tanggal 1 November 2023 lalu. Pada saat itu, terdakwa, maksud kami korban, atau pelapor mengajukan perdamaian kepada terdakwa dan menuntut untuk pengembalian dana yang berjumlah 5,5 miliar tersebut. Hanya saja untuk tenggat waktunya memang belum selesai sampai kapan. Oleh sebab itu, pada intinya dakwaan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa itu meminta Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tidak melanjutkan pemeriksaan dari perkara tersebut dan meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dalam perkara tersebut. Usai pembacaan eksepsi, majelis hakim meminta tanggapan JPU untuk menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Namun dikarenakan JPU belum siap dan meminta waktu, akhirnya majelis hakim menunda persidangan sampai dengan minggu depan. Demikian Yustina Ikan kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.